Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Salsabila dari Budidaya Perikanan 2B, NPM 21742063. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di sini saya akan menjelaskan. Dalam Undang-Undang 1945, hak asasi manusia tersebut tercantum di dalam berbagai pasal. Di antaranya adalah pasal 27 ayat 1 tentang persamaan kedudukan di hadapan hukum. Pasal 28 tentang kebebasan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tertulis. Pasal 29 ayat 2 tentang kebebasan beragama dan beribadat sesuai dengan kepercayaan. Pasal 30 ayat 1 tentang hak asasi manusia, usaha pertahanan dan pembelaan negara. Pasal 31 ayat 1 tentang hak mendapatkan pendidikan, dan pasal 34 ayat 1 pemeliharaan fakir, miskin dan anak-anak terlantar oleh negara. Banyak sih bidang dan berbagai jenis hak asasi manusia yang diakui, salah satunya dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Namun praktiknya hak asasi manusia yang diakui secara umum adalah hak hidup, hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk hidup bersama-sama seperti orang lain, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama, hak untuk mendapatkan pekerjaan, dan hak untuk bantuan hukum dan lain sebagainya. Bahkan hampir di setiap aspek kehidupan, setiap orang memiliki hak asasi. Pada zaman Perang Dunia Kedua, Presiden Franklin Roosevelt mengidentifikasikan 4 kebebasan yang diupayakan untuk dipertahankan di dalam perang tersebut, yaitu kebebasan bicara dengan berekspresi, kebebasan beragama, kebebasan hidup berkekurangan, dan kebebasan dari ketakutan akan perang-perang. Selanjutnya yang pertama itu ada pelanggaran hak asasi manusia terhadap anak. Jenis pelanggaran hak asasi manusia yang paling sering terjadi adalah kekerasan terhadap manusia, karena kekerasan adalah suatu tindakan yang paling mudah dilakukan oleh pihak yang kuat untuk menindas pihak yang lemah. Tindakan pelanggaran hak asasi manusia ini selalu terjadi dengan berbagai bentuk dan jenis kekerasan. Yang lain seperti menjadi korban adalah perempuan dan anak-anak. Pada dasarnya, kekerasan merupakan akar dari pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, kekerasan semacam ini terus terjadi berlarut-larut tanpa ada kesadaran baik dari korban maupun pelaku untuk mengulanginya, karena memang harus segera diakhiri. Dan kekerasan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang seringkali terjadi dan menimbulkan rasa tidak aman dan was-was kepada korbannya. Dimulai dengan menghargaan hak asasi manusia yang sederhana, berulah hak asasi manusia lainnya dapat juga dibentuk. Dapat kita saksikan di berbagai media massa dan media elektronik yang menyajikan keragaman tindakan kekerasan yang berujung pada tindakan kriminal. Dari salah satu sumber didapatkan bahwa anak merupakan kelompok yang paling rentan menjadi korban kekerasan. Laporan Komisi Perlindungan Anak menunjukkan tindak kekerasan terhadap anak dari tahun ke tahun terus meningkat. Pada tahun 2004 tercatat 547 kasus
tahun 2005 tercatat 736 kasus, dan pada Januari sampai Juni 2006 tercatat 426 kasus. Jika hal ini dibiarkan berlarut-larut, maka pelak lagi akan menjadi akar perusak moral dan masa depan bangsa Indonesia. Kasus kekerasan di Indonesia mencuat karena tidak ada laporan resmi dari korban kepada aparat penegak hukum atau kepada Komisi Perlindungan Anak. Hal ini terjadi karena lingkungan budaya yang sudah mengakar. Masyarakat tradisional tidak mengakui insiden semacam itu sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Buruknya penegakan hukum yang kurang memadai di bidang tersebut dan merajalela korupsi di kalangan penegak hukum juga membuat kasus-kasus kekerasan semacam luput dari penyelidikan. Jangan membuat kasus-kasus kekerasan semacam luput dan penyelidikan akibat perlakuan tindakan kekerasan terhadap anak-anak pun bebas dari jeratan hukum. Selain pelanggaran hak asasi manusia yang dapat menimpa semua orang dalam setiap lapisan masyarakat, pelanggaran hak asasi manusia terhadap perempuan dan anak-anak tidak saja terjadi di ruang publik, tetapi juga di ruang domestik. Perempuan dan anak-anak dalam banyak kesempatan seringkali menjadi korban kekerasan secara berganda. Artinya tidak hanya menjadi korban fisik, tetapi juga psikis, sosial, dan budaya dalam masyarakat. Berkaitan dengan sejumlah kasus-kasus yang terjadi terhadap perempuan dan anak, perlu kiranya dibuat ketentuan hukum yang lebih spesifik dan tegas untuk menegakkan hak asasi perempuan dan anak-anak. Ketetapan hukum ini tidak bisa dibuat secara umum karena permasalahan perempuan dan anak-anak biasanya terjadi dengan spesifikasi tertentu sehingga tidak bisa digeneralisis. Untuk itu perlu adanya paradigma baru dalam konteks penegakan perempuan dan anak-anak korban pelanggaran hak asasi di Indonesia secara lebih inklusif dan komprehensif. Dengan demikian, diharapkan masalah-masalah hak asasi manusia yang menimpa perempuan dan anak-anak secara khusus dan masyarakat luas secara umum dapat terkompensasi dengan baik. Segitu saja penjelasan hak asasi manusia dari saya. Apakah ada kata-kata yang salah? Mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.